Malamalama Haleluya Yesus. Hosana bagi namamu Bapa. Tiara basyandara lama se. Haleluya Yesus. Shalom. Saya ingin bersaksi bagaimana lawatan Tuhan terhadap diri saya. Amin. Waktu minggu kemarin saya itu sakit ya, saudara. Tapi saya sakit tidak pernah saya mau mengatakan sama anak saya atau suami saya, saudara saya. Saya cuma diam aja, saya berdoa. Saya yakin yang sudah-sudah, yang lalu-lalu, saya lumpuh pun Tuhan kasih berjalan. Hari keempat saya berjalan. Karena pada waktu itu saya sudah bernasar sama Tuhan bahwa Tuhan kasih saya kesembuhan, sisa hidup saya untuk Tuhan saja. Amin. Nah, saya pikir mungkin Tuhan jauh dari saya ya. Saya ini pendosa gitu kan. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan pulihkan saya. Amin. Dan itu sudah beberapa tahun yang lalu. Dan berikutnya ke sini. Tiara basyandara lama terima kasih Tuhan. Yang memberi kami sesuatu kekuatan dalam hidup kami, karena kami tahu Roma 1 ayat 16-17 bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, dan kami hidup karena firman itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kuduskan hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat saat siang hari ini. Kuduskan setiap kami yang ada sehingga kami boleh layak Tuhan. Tuhan telah menerobos musuh-musuh di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Saya berbicara tentang seorang penerobos. Kita adalah orang-orang yang menerobos. Amin. Amin. Ketika kita dipanggil Tuhan, saudara, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan memberikan kita kuasa. Setiap kita diberi kuasa. Kisah 1 ayat 8, kuasa itu sudah kita terima. Terkadang orang bertanya, untuk apa kuasa yang ada pada diri saya? Apakah saya hanya cuma diam di rumah? Apakah kekristenan saya hanya menjadi Kristen yang biasa-biasa saja? Ketika saya mengalami sakit, saya mengalami masalah, saya mengalami pergumulan, apakah kuasa itu tidak dapat digunakan? Sebenarnya kita bisa, tetapi terkadang kita pola pikir kita. Maka yang seorang penerobos yang pertama dia harus berubah dalam pola pikir. Amin. Karena biasanya orang ketika dipanggil Tuhan masuk dalam rencana. Andalkan aku Tuhan Allahmu dalam andalkan aku Tuhan Allahmu dalam kuatkan teguhkan hati hamba. Aku yang membawa engkau sampai saat ini. Aku yang membentuk engkau. Aku yang menyusun engkau kemanapun engkau pergi. Demikian Tuhan yang besar yang banyak hal-hal yang terjadi. Biarlah engkau terus berserah kepada aku Tuhan. Di situ kekuatan baru kembali dalam aku menambah.
Nama yang kami agungkan, ada nama lain yang diberikan kepada Dia, yang punya manusia dapat dimakan. Hanya nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang memberi kami kekuatan, nama yang memberi kami kesembuhan, nama yang sanggup melakukan jauh lebih dahsyat, jauh lebih banyak hal yang Tuhan buat dalam setiap hidup kami. Inilah kami Tuhan. Haleluya. Roh itu sekarang terjadi hari ini. Dia mengangkat gelombang tsunami terjadi Ku selalu kekuatan baru dalam hidupmu. Kebangunan rohani kepada Tuhan Allahmu. Dan setiap bersyukur kepada Tuhan. Mengajak upaya sebanyak hari-hari dalam hidupmu. Ada kekuatan terjadi dalam hidupmu. Maka engkau menyerahkan hidup masuk kepada Tuhan Allahmu. Kekuatan dalam hatimu luar biasa. Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Maka jangan engkau berdiam diri, jangan engkau tinggal di dalam kelemahan, jangan engkau berkata saya tidak bisa Tuhan. Engkau sendiri yang membuat batasan-batasan. Aku punya rancangan tersendiri bagi tiap-tiap hidupmu. Aku sementara mendandani roh umatku dan hamba-hambaku. Biarlah roh aku dalam aku. Maka pesanku hari ini kepada engkau, terus engkau ada di dalam bendang pelayanku. Tiap-tiap engkau percayakan banyak hal. Jangan engkau melihat siapa dirimu. Jangan engkau melihat segala sesuatu dan melihat keterbatasan hidupmu. Tetapi engkau harus keluar dari keterbatasan itu. Engkau membawa banyak jiwa yang sementara engkau. Banyak jiwa itu ditolong oleh engkau. Aku percayakan ke tiap-tiapmu. Entah engkau pendoa, entah kau sebagai hamba yang menggembalakan pelayanan umatku, atau engkau hanya orang ibu rumah tangga dia, tetapi hal percayaan besar berikan kepada tiap dirimu. Maka hal besar itu engkau anggap sepele, tetapi banyak perkara yang sementara aku buat di dalam hidupmu. Nah hari ini hamba yang kukasihi, firman-Mu datang kepadamu. Kesaksian akan semakin tajam di hari-hari ini. Bukan engkau yang aku dari tengah-tengah keluargamu untuk engkau ada di dalam pelayanan yang hari ini sampai engkau berdiri. Tetapi satu hal aku mau, terus kau bawa pujian penyembahan kepada Allah Tuhanmu. Lebih banyak lagi korban syukur yang engkau persembahkan kepada aku Allah Tuhanmu. Aku tidak melihat engkau dari kehidupanmu di masa lalu, tapi aku melihat engkau di masa sekarang sebagai hambaku yang aku pilih dan aku lantik. Maka hari ini kepercayaanku besar dirimu hambaku, bawa seluruh umat-umatku untuk engkau tunduk dan takut kepada aku Allah Tuhanmu. Bukankah adalah pemegang otoritas tertinggi di dalam hidupmu? Aku yang nomor satu, aku yang berdat segala hal yang engkau alami di dalam hidup. Kepercayaan yang aku taruh di dalam hidupmu, semuanya berasal dari aku. Maka jangan lupa mengingat kebaikanku adanya. Aku sementara membuat sesuatu yang beda. Engkau tampil di depan banyak hamba-hambaku, dan engkau akan melihat arah yang lebih besar lagi. Aku percayakan kepadamu di waktu dekat ini. Suami istri engkau bergandeng tangan, memiliki kesatuan roh dalam aku. Sehingga roh itu yang akan membawa ke tempat yang engkau tidak sukai. Tetapi aku sementara menyiapkan hal itu untuk engkau. Maka hari ini sesuatu dengan roh itu aku karuniakan kepadamu hamba yang kukasih. Maka persan dirimu, tunaikan tugas pelayananmu, miliki roh kerendahan hati. Ketika makin banyak sujud di hadapan kakiku, engkau banyak menyembah aku. Kepercayaan yang besar itu akan aku berikan kepadamu. Engkau berkata, hal ini tidak dapat aku lakukan, tetapi sebenarnya Tuhan sanggup melakukan dalam diri. Maka perkara-perkara besar akan engkau terima mulai hari ini. Menangkap baik sesuatu yang besar. Ada orang yang minta pelayanan kepadamu. Mereka kaya di dalam hal kelimpahan harta, tetapi sesungguhnya mereka miskin secara rohani. Tetapi aku mau engkau layani mereka dengan ketulusan. Bukankah harta mereka yang menjadi tolak ukur, tetapi bawalah mereka agar mereka alami restorasi pribadi mereka, restorasi hati, ada pemulihan hati, sehingga mereka melihat perkara yang ajaib dan besar. Banyak orang yang sementara mengamat engkau dan pandanmu, tetapi ingat baik, segala setiap pesan daripadaku ini murni adanya. Engkau akan nangkap minggu yang berjalan ini, engkau akan melihat yang besar, sesuatu yang besar terjadi di dalam hidup dan pelayananmu. Aku menyiapkan hal-hal yang baru kepadamu, hal yang spektakuler, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah di dalam hatimu. Itu aku sediakan bagi engkau yang mengasihi aku hambaku. Hari ini biarlah engkau terus ada di dalam perkenan
kananku. Ketika engkau terus mencari kanan daripadaku, engkau kuat secara rohani, engkau kuat juga secara jasmani. Rohani dan jasmani terpelihara secara sempurna di hadapan aku Allah Tuhanmu. Demikian juga Family, anakku yang kukasihi, firmanku kepadamu, banyak orang yang diri dengan keberhasilanmu. Memang engkau awal-awal dulu yang engkau mengalami banyak hal, tetapi engkau kurang di aku, engkau aku bersama aku. Tapi hari ini yang aku sadari hidupmu, engkau berlutut, banyak engkau menangis di hadapan aku Allah Tuhanmu. Engkau pernah mengalami pertolonganmu hanya satu kali, tetapi berulang kali engkau jadi aku mengangkat engkau terpuruk, aku yang membenahi engkau. Tetapi hari ini engkau bukan hidup dari masa lalu, tetapi engkau hidup dari masa sekarang, di mana aku cara membawa engkau melihat apa yang besar. Aku sebentar bukan pintu jalan bagi engkau, usaha dan pekerjaanmu ketika engkau baru di dalam aku secara totalitas. Maka Tuhan yang mengalami perbuatan dan besar dalam hidupmu, kesaksianmu akan semakin tajam. Orang yang tadinya mencela engkau, yang tadinya engkau, orang tadinya menjolimi engkau, mereka akan terganggu karena aku ada di dalam dirimu. Aku Tuhan yang besar ada pada diri anakku. Percaya baik, percaya sungguh bahwa aku yang ada di barisan depan. Ketika engkau terus mengandalkan, engkau akan melihat sesuatu yang lagi yang akan aku kerjakan dalam hidupmu. Demikian umat-umatku yang kukasihi, hari ini dengan pesanku, di mana tempat tinggalmu, di tempat pekerjaanmu, di ladang engkau, di bukit engkau, di lembaga engkau, menyadari sungguh bahwa aku Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Di dalam tekanan sekalipun, di dalam keterpurukan engkau sekalipun, tanganmu selalu terulur dekat engkau, karena aku Tuhan yang menjadi penolong satu-satunya dalam tiap-tiap hidupmu. Demikianlah firmanku dan sabdaku yang memberkati. Tuhan, dan kami mengucap syukur kalau tetap hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Dalam pergumulan kami masing-masing, Tuhan pasti sudah menjawabnya, dan kami percaya Tuhan selalu tidak pernah meninggalkan kami dan selalu menyertai kami. Bapak, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, semua daerah-daerah yang sudah ada, dan kami berdoa buat pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok pedesaan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan taruh roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi. Tuhan akan menjaga bangsa kami ini Tuhan daripada hal-hal keterpurukan, sehingga kami tidak akan mengalami krisis ekonomi, kami tidak akan mengalami hal-hal keterpurukan dalam setiap bangsa kami ini Tuhan, sehingga masyarakat Indonesia ini hidup dalam kebenaran Tuhan. Masyarakat Indonesia hidup dalam kesejahteraan dan bahkan Mari Engkau persatukan setiap roh-roh kami Tuhan, segala wanita-wanita bijaknya Allah Tuhan, untuk Tuhan wanita kota Bitung ini secara khusus Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar mereka mengenal Engkau secara pribadi dalam hidup mereka Tuhan. Bapa, pada siang hari ini kami tarik setiap wanita-wanita yang tidak mengenal Engkau, yang bermasa bodoh Tuhan, kami tarik mereka hanya di dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka mengenal Engkau Yesus sebagai pribadi yang luar biasa, yang terus memberikan kehidupan baru dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami percaya Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa, dan kami hanya mengandalkan kekuatan daripada Engkau. Terjadi Tuhan perubahan, terjadi terobosan di kota Bitung ini, bahkan Indonesia, wanita-wanita dimenangkan oleh Tuhan, terjadi dalam nama Yesus. Amin. Sinar terang-Mu mengelilingi tempat ini Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Kau baik Tuhan, terlalu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, sehingga Engkau rela berkorban demi kami Tuhan. Engkau rela ditingkam, digantung di kayu salib untuk menembus dosa-dosa kami. Kau baik Bapa, terlalu baik. Kami tidak bisa membalas atas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami datang sujud menyembah Engkau.
kuatkanlah hati dan pikiran kami Bapa. Biarlah rohmu menyala-nyala di dalam kehidupan kami masing-masing tempat ini. Rohmu yang memberkati kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Pun akan Tuhan, Engkau bawa pemuda remaja ini Tuhan menjadi pemuda remaja yang tangguh hidup di dalam Engkau Yesus Tuhan. Engkau jadikan pemuda remaja yang ada di bangsa kami menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Jadikan pemuda remaja yang ada di bangsa di kota kami menjadi pribadi yang benar-benar mau mengasihi Engkau lebih dari apapun, menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi buat setiap mereka. Kami bawa kepadamu Tuhan, anak-anak kecil Tuhan, baik di daerah kami Tuhan maupun di seluruh wilayah negeri ini. Kami mengasihi mereka, biarlah Engkau juga Tuhan menjamah setiap anak-anak, supaya mereka boleh mengenal Engkau di dalam jalan kebenaran Tuhan. Biarlah Engkau menaruh anak-anak kecil ini Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang mengasihi akan Engkau, yang mengenal Engkau, sehingga mereka boleh Tuhan melalui pribadi-pribadi ini. Firman Tuhan katakan kepadamu secara khusus ya Bapak. Ada hal-hal baru Tuhan akan bukakan banyak hal-hal yang supranatural visual. Tuhan akan bukakan roh yang ada dalam hidup yang besar adanya. Tuhan memberi dia kekuatan kemampuan di bentang pelayanan Tuhan. Oleh manusia terbatas, tetapi Tuhan yang ada dalam hidup kami, dalam hidup ini tidak dapat dibatasi oleh jarak ruang dan waktu. Kami percaya Tuhan besar. Setiap kami Ibu juga diberkati oleh Tuhan. Anak-anak Pak Yano juga diberkati. Mbak Uni diberkati Tuhan. Ibu Nela rencana nanti bulan depan akan berangkat juga ke Jakarta, ke Bogor. Tuhan juga tolong berkati. Tuhan persiapkan segala sesuatu. Kami percaya kami punya Tuhan yang kaya, yang punya langit bumi dan segala isinya. Kami adalah orang-orang yang menikmati berkat Tuhan ketika kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Michael juga yang ada bersama-sama dengan kami. Rensi, berkati kami semua, tidak ada yang terkecil oleh Tuhan. Kami menerima berkat itu. Terima kasih Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah kami mau tutup pada saat siang hari ini. Biarlah Tuhan berdaulat. Sebentar kami juga akan. Saya memperlihatkan Tuhan, kita berada di tempat ini. Sedang kita berada di tempat berkumpul seperti ini, tiba-tiba banyak orang datang di sini, tapi tidak memakai baju, ya, hanya celana dalam posisi telanjang yang bagian ke atas ini. Seperti mereka itu mengacaukan kita yang ada di sini. Di saat itu saya berteriak dalam nama Yesus kuat sekali. Saya berteriak, hancurkan dalam nama Yesus. Saya bilang seperti itu. Dan tiba-tiba orang-orang itu tiba-tiba bubar dan menghilang. Tuhan katakan, perkuat doa kita di tempat ini, karena kegelapan tidak senang dengan kehadiran kita di sini. Berdoa banyak untuk Tuhan. Berdoa banyak kepada Tuhan supaya ini pelayanan dan puja ini tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hilang penglihatan itu, saudaraku. Saya sampaikan tadi sebentar kita waktu dengar firman Tuhan, maksudnya waktu hambanya menyampaikan firman Tuhan, saya perlihatkan tubuh hambanya ini diselubungi dengan awan yang begitu putih sekali sehingga tidak kelihatan ini pribadi hambanya. Tiba-tiba dari awan putih itu keluar lidah-lidah api dan mengena setiap kita yang hadir di sini. Tuhan bilang, kematian Tuhan bagi hambanya, biarlah hambanya semakin berkurang, tapi kemuliaan Allah semakin nampak dalam diri hambanya. Dalam penglihatan itu, ketika ada pesan Tuhan, suara Tuhan buat Ibu Family, saya diperlihatkan Ibu Family dalam keadaan berdiri, dan dia sedang melihat sebuah kaca cermin di depannya, saudaraku. Dan di saat dia sedang menatap, sedang melihat cermin dan melihat keadaan dirinya, tiba-tiba
seorang berjubah putih yang besar sekali, dan seorang berjubah putih itu mengangkat tangannya. Saya melihat tangan seorang berjubah putih itu begitu besar dan bercahaya, dan seorang berjubah putih berkata kepada Ibu Family, dalam tanganku engkau aman. Jadi ini terkadang Ibu Family jangan sampai berjaga-jaga, jangan sampai di saat lemah dia melihat ya keberadaannya sendiri yang tidak merasa tidak mampu dan tidak kuat, tetapi Tuhan katakan Tuhan selalu ada untuk Ibu Family, dan Ibu Family selalu janji Tuhan selalu aman dalam tangan Tuhan. Hilang penglihatan ini saya melihat saudaraku banyak, entah di mana ya, begitu banyak wanita-wanita, sepertinya wanita-wanita ini dalam menantikan apa namanya, kayak menantikan pengantin begitu dalam dipersiapkan untuk acara pernikahan begitu. Saya melihat begitu banyak wanita yang terhias dengan begitu bagus sekali, dan saya juga melihat ada yang tidak, ya. Ada yang Di Roma 8 ayat 8 itu berkata ayatnya begini. Apa ya? Iya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagimu. Jadi dia turut bekerja di dalam hal apapun. Situasi keadaan boleh berubah, tetapi cinta, kasih, dan sayang Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup dan pelayanan. Terus bawa anak istri. Ketika dalam pelayanan itu Tuhan katakan, andalkan aku, andalkan aku. Hikmat itu begitu kuat bekerja. Banyak orang di sekelilingmu sementara mengamati engkau dan pelayanan. Tapi Tuhan katakan, aku ada di pihak engkau. Jadi banyak hal kepercayaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Dan yang selanjutnya kepada Ibu Glory, hikmat Tuhan turun. Semakin pujian dan penyembahanmu engkau bawa kepada perbanyak dan terus banyak engkau memuji dan menyembah aku. Banyak hal-hal yang luar biasa Tuhan akan percayakan kepadamu. Apa yang belum pernah Saya yang pertama, karena kita menyembah Tuhan, saya diperhatikan kita semua di sini bergandengan tangan, terus seperti kayak ada api unggun, asap ke atas, asap itu ke atas. Saya percaya kehadiran Tuhan ada di tempat ini. Yang berikut Tuhan perlihatkan buat Pak Une, ada banyak jiwa-jiwa datang kepada Pak Une, dan banyak jiwa-jiwa itu akan dimenangkan oleh Bapak Pendeta. Dan di dalam tengah-tengah jemaat ada yang berapa jemaat, ada yang satu jemaat dia berdoa kata buat dia karena ada membutuhkan pekerjaan, dan ada seorang jemaat juga membutuhkan sakit karena sakit penyakit, terus berdoa buat jemaat itu. Dan ada juga satu jemaat yang selalu dia duduk, saya tidak tahu apa maksud Tuhan, duduk di samping kiri atau enggak samping kiri kanan ke depan, atau di depan kanan atau depan kiri. Tuhan berkata berdoa buat jemaat itu, saya tidak tahu apa yang maksud Tuhan, dan terus dalam Tuhan. Dan buat Bapak, kepala saya berdoa tadi, Tuhan berkata serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, aku Tuhan akan berkata dalam hidup engkau. Sesungguhnya ada sesuatu hal yang Bapak simpan, saya tidak tahu apa itu, tapi Tuhan berkata serahkan diri kepada Tuhan. Dan lebih daripada itu, buat Ibu Family, saya pertama diperlihatkan Tuhan seperti banyak kerah, dia kayak di halaman seperti banyak monyet-monyet begitu, dan sampai bergelantungan di kepala, di badan Ibu Family. Dan Tuhan berkata berjaga-jaga, dan setelah kita menyembah Tuhan tadi, saya digerakkan Tuhan untuk berdoa buat Ibu Family, dan Tuhan saya terus berdoa dalam nama Yesus. Kayak ada sesuatu yang keluar dari Ibu Family, dan saya diperlihatkan Tuhan kalau saya numpang tangan Ibu Family ini kayak pingsan, tetapi kayak ada pingsan begitu. Dan Tuhan berkata, aku telah menguduskan engkau, aku telah mencahaykan engkau, engkau adalah anak Allah, dan lakukan terus kebenaran ada dalam hidup engkau. Jangan engkau pernah meragukan kebaikan Tuhan, dan terus sampaikan kebenaran dari kebenaran Tuhan. Tuhan akan memakai hidup kami dengan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. beri kemuliaan bagi Tuhan perlihatkan ada seperti ruangan berterali gitu ya. Nah, Tuhan katakan banyak jiwa-jiwa harus kita doakan, tetapi kita juga tetap harus melihat kepada diri kita sendiri, karena kadang di dalam beberapa hal kita memang sudah dimerdekakan, tetapi di dalam beberapa hal kita juga harus terus memerdekakan diri kita sendiri. Kita harus menang terhadap diri kita. Kemudian ada lagi Tuhan perlihatkan ada dua jalan, yang satu memang lebar tetapi gelap.
dan yang satu itu terang tapi kecil jalannya ya. Dan masing-masing dari jalan itu ada suara itu berkata, marilah lewat sini gitu. Tuhan katakan kita tetap harus waspada karena penawaran dari dunia ini akan banyak yang membawa kita terjerumus dalam dosa. Itu yang Tuhan ingatkan. Luar biasa. Beri kemuliaan lagi bagi Air yang begitu terang gitu. Terus kita semua memandang air itu kayaknya sejuk sekali. Dan berikut lagi berjubah putih, berdiri di atas batu, cuman hanya ini aja ya, jubahnya aja dia begitu besar. Dan berikut lagi saya melihat tanah ini tetap struktur tanah seperti ini, tapi lantainya ini lantai emas berkilau-kilau. Itu saja. beri